Indonesian Idol itu paling banyak diikuti oleh orang-orang Kristen. Ini rusak besar. Bukan nggak boleh. Yang kedua, jumlah perawat Kristen makin habis juga. Maka itu di banyak sekolah-sekolah Kristen, saudara, sudah banyak kepala sekolahnya Islam. Guru Islam luar biasa. Jangan salahkan mereka, karena mereka mau. Kita yang goblok. Karena konsep pelayanan cuma di dalam gereja. Jadikan pemimpin pujian, pemain musik, penari rebana. Itu bukan pelayanan. Itu kegiatan. Harus kita ubah. Lagi sekali saya tegaskan, pelayanan itu kepada orang, bukan kepada program, acara, dan aktivitas. Langsung ke orang. Masing-masing kita harus menyadari ini. Nah, karena pelayanan itu ke orang, menurut Efesus 1 ayat 13, tugas kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu memindahkan orang dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Itu Efesus 1 ayat 13. Bayangkan saudara, apakah pemilik pertama dari orang-orang yang dikasih Yesus, yang olehnya kita dipanggil untuk merebut mereka, apakah pemilik pertama ini segampang itu melepaskan orang-orang ini? Coba jawab. Segampang itu melepaskan? Tidak. Nah, yang diperlukan lagi sekali cuma satu, otoritas. Karena kita menghadapi otoritas kerajaan kegelapan. Jangan lupa hal ini. Nah, otoritas yang kita perlukan di dalam pelayanan ini harus otoritas yang jauh lebih tinggi daripada otoritas kerajaan yang pertama kita merebut ini. Betul tidak? Kalau sama saja, nggak ada gunanya. Saya beri ilustrasi. Kalau saudara punya anjing beranak dan anjingnya itu lucu-lucu, bagus-bagus. Ada orang minta aja kita masih tawar-menawar dulu. Ngerti ilustrasi ini? Apalagi kerajaan kegelapan. Kita datang minta orang-orang yang mereka miliki. Oh, enak bener kamu. Nah, ini yang kita perlu. Saudara, bukan berapa tahun pengalaman kita jadi penato, jadi hamba Tuhan. Bukan itu yang Iblis takuti. Bukan berapa ijazah dari beberapa sekolah teologi yang kita tunjukkan. Tunjukkan pada Iblis cuma tertawa saja. Apa itu? Karena Iblis gak bisa baca ijazah itu. Apalagi yang kita mau tunjukkan kepada mereka? Surat sinode, lebih lagi. Malaikat aja gak bisa baca. Maka itu kita perlu satu saja. Otoritas. Itu mutlak. Nah, saya itu mencari bagaimana kita dapat otoritas. Maaf, saya cuma intermezzo. Jangan saya berkata kumis tebal itu otoritasnya. Enggak. Wibawa kita tidak ditentukan berapa tebal kumis kita. Setuju? Bukan itu. Wibawa kita pun gak ditentukan berapa putih rambut kita. Tidak juga. Maka itu kita perlu satu ini dalam pelayanan, yaitu otoritas, bukan pengalaman, bukan. Jangan cerita di hadapan iblis. Kamu harus tahu, aku 40 tahun mengembalakan, 30 tahun doa puasa. Wih, keren betul. Kok gak mati tuh orang yang doa puasa? Misalnya, iblis gak tertarik dengan pengalaman kita. Setuju? Apa urusannya? Kamu mendatangi aku dengan semua pengalamanmu, dengan semua gelarmu, dengan semua surat-suratmu. Apa urusannya? Kita ngerebut manusia, sudah jangan lupa. Dari kerajaan kegelapan, ini urusan besar. Sekian tahun saya mencari. Ternyata otoritas itu sederhana sekali. Enggak sulit. Kita enggak perlu bersemedi, berdoa puasa berminggu-minggu di bukit doa mana. Enggak, sudah.
Seringkali banyak hamba Tuhan menyalahgunakan yang Yesus ucapkan, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan apa dan dengan apa. Nah, itu salah. Sehingga otomatis ayo kita berdoa, ayo kita puasa supaya punya otoritas mengusir jenis ini. Ternyata salah. Kalau kita memiliki otoritas hebat karena kita rajin berpuasa, apa bedanya dengan dukun-dukun yang puasa itu? Loh, betul tidak? Apa bedanya? Kalau kita puasa menambahi kesaktian kita, apa bedanya? Saudara, kita harus merombak semua konsep yang salah ini dalam hidup kita. Harus kita rombak. Nah, tapi mengapa Yesus berkata jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa? Ternyata artinya cuma satu. Kata doa itu bukan sekedar mengeluarkan kata-kata ke udara. Satu-satunya ayat tentang doa yang sangat hebat itu Matius 6 ayat 6. Apabila kamu berdoa, teruskan, masuk kamar, kunci pintu. Nah, saya kan heran lihat ayat itu. Herannya di mana? Mengapa kalau kita berdoa di rumah makan, di terminal, di bandara, nggak pakai masuk kamar kok tidak disalahkan? Ayo. Padahal jelas firman-Nya berkata, apabila kamu berdoa suruh kemana? Masuk kamar, kunci pintu. Nah, maka itu pakai logika anak-anak. Kalau anak-anak kan banyak tanya. Saya tanya, kenapa kami tidak salah? Pada doanya bisa di mana-mana. Ternyata doa itu hanya satu sikap. Doa makan, doa di perjalanan, doa itu enggak dianggap doa. Itu agamawi. Doa itu harus satu cara. Ringkas, penjelasannya gampang ternyata. Maka itu teolog-teolog dibuat mumet pikirannya. Kalau pakai logika anak-anak mengerti Alkitab itu mereka akan pusing sendiri, saudara. Logikanya begini, logika anak-anak. Yang boleh masuk kamar dan kunci pintu itu hanya suami istri. Apabila ada dua orang bukan suami istri kunci pintu, bakar kamar itu. Belum betul nggak? Ngapain mereka di situ? Ngerti artinya sekarang? Jadi doa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang mengusir setan yang satu itu bukan doa dengan melontarkan kata-kata ke udara, tapi berhubungan intim dengan Yesus. Sebagai mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan, di situ dia membuahi kita. Sebagai istri, dia punya benih kehidupan yang diberikan kepada kita. Dan begitu kita keluar kamar itu, kita bawa otoritas suami kita. Betul tidak? Nah, lalu puasanya itu bagaimana? Jadi kita bukan tambah sakti karena puasa, tidak. Di dalam puasa itu kita bersekutu dengan panglima perang, komandan tertinggi. Dan komandan tertinggi memberi strategi. Hadapi dengan cara ini. Jadi bukan puasanya yang membuat kita hebat bisa mengusir jenis itu, bukan. Tapi dekatnya kita dengan panglima perang kita, lalu dia tunjukkan caranya. Maka itu kalau kita cuma doa puasa saja, tanpa kita tahu strateginya apa, percuma kita akan melayani orang-orang itu. Setannya gak akan pergi dari hidup mereka. Karena kita tidak tahu. Ingat 2 Samuel 5 ada kisah yang menarik sekali. Raja, ini raja. Kalau Daud ada di hari ini, lalu dia ketemu dengan pemimpin-pemimpin negara di dunia, lalu dia memberi kesaksian, kamu tahu nggak, suatu hari negaraku diserang, tapi aku nggak rapat, nggak koordinasi dengan panglima semuanya. Aku mencari Tuhan.
pasti do digoblok-goblokan raja bego.